Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga meminta pertolongan, beristighfar dan bertobat atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, demikian juga dari kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini adalah kaidah yang agung di dalam agama kita. Sebagai seorang muslim, hendaklah masing-masing dari kita untuk merasa bangga dengan beragama Islam. Karena di dalam agama Islam, perintah yang paling utama yaitu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga larangan yang paling utama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan lawan dari tauhid. Oleh karena itu, dengan diberinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini berupa fasilitas-fasilitas kehidupan yang semuanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebenar-benar nikmat. Sebagaimana para salaf mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah fahiya wabal. Setiap nikmat dari Allah yang tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah, maka nikmat itu berubah menjadi bencana atau malapetaka. Tentunya sebagai seorang muslim yang menginginkan akhirat, menginginkan berjumpa dengan Allah, menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tentu dia menginginkan agar nikmat yang dia dapat di dunia ini dari kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dapat dia gunakan untuk semakin mempertebal keimanannya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin membuatnya jauh dan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya dunia ini ketika kita tidak bisa merealisasikan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ke dunia ini. Apalah artinya kenikmatan dunia dan seluruh fasilitasnya, namun tidak bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya setiap kenikmatan-kenikmatan hendaklah bisa semakin mendekatkan diri kita, membuat diri kita memahami agama ini, yang mana membuat diri kita semakin memahami apa maksud penciptaan kita ke dunia ini. Maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke dunia ini adalah tidak ada lain kecuali hanya satu, yaitu tahqiqul ubudiyah, merealisasikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Yaitu merealisasikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Ini adalah tujuan hidup manusia, purpose of life kata mereka. Tujuan hidup diciptakan manusia, demikian juga bangsa jin adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ibadah ini, tauhid ini melahirkanlah bagaimana kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat Islam. Karena itu kita mengatakan di depan tadi di pembukaan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Itu adalah ibadah. Kita memuji, menyanjung, beristighfar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang berhak untuk dipuji. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta alam semesta, Maha Pengatur alam semesta, dan Maha Menguasai alam semesta. Yang apabila ketika hal ini kita telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa mengatur, dan tidak ada yang bisa menguasai alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, pasti melahirkan ibadah. Ibadah adalah ketaatan, memberikan rasa cinta kita, rasa penghormatan kita, rasa hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Dikarenakan hanya Allah sajalah yang mampu memiliki rububiyah, yaitu menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta. Bukan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Misalnya di sebagian tempat ada daerah-daerah ataupun tempat-tempat yang memiliki kesan angker ataupun keramat, sehingga ada kesan tempat itu dikuasai makhluk-makhluk tertentu. Ini merupakan menafikan tauhid, dan ini juga merupakan noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang menguasai satu titik pun di dunia ini, tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat ataupun tidak ada seorang rasul pun yang ikut andil di dalam mengatur dan menguasai alam semesta ini. Apalagi cuma mereka makhluk-makhluk yang sukanya waliyadzubillah mengganggu manusia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat tersebut berarti kita bisa memahami bagaimana apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Yang Allah inginkan adalah agar kita semakin mendekat dan terus mendekat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia itu memiliki hati, dan hati manusia di situ terdapat al-mahabbah, rasa cinta, al-khauf, ada rasa takut, ar-roja, ada pengharapan, al-khusyah, ada juga ada rasa takut. Dan semuanya itu adalah amalan-amalan hati
yang harus kita pelajari, bagaimana dia harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dipelajari sebagai seorang muslim. Sebagaimana contohnya, misalnya kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita seluruh umat manusia untuk berikrar bahwasanya annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah atau beribadah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan hamparan bumi diperuntukkan untuk manusia. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan juga yang telah menurunkan untuk kalian air hujan. Ini adalah fasilitas-fasilitas kehidupan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Kemudian Allah juga telah mengeluarkan dari bumi ini ya buah-buahan sebagai rizki untuk kalian nikmati. Lalu apa pesan Allah setelahnya? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Berarti kita harus bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya ya kesyirikan orang-orang ahli kitab. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablihim qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu hanya ucapan mereka belaka yang tidak ada buktinya. Yudahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl. Sama, ucapan mereka sama seperti orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Anna yufakun. Bagaimana bisa mereka dipalingkan? Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari tauhid? Sudah tahu yang membuat, yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa mereka masih menyekutukan Allah dengan makhluknya? Sangat disayangkan. Fa anna tufakun. Kok bisa mereka berpaling? Sebutkan ayat setelahnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Kemudian mereka ahli kitab menjadikan ruhbanahum. Ahbar adalah alim ulama, kemudian rohib-rohib yang ahli-ahli ibadah mereka. Mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli tokoh-tokoh ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari bagaimana kesesatan, kesyirikan, kekufuran orang-orang sebelum kita, ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan, fasilitas-fasilitas dunia yang begitu megah, namun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu menjadikan tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendeta mereka,
rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, demikian juga mereka menjadikan Al-Masih yaitu Nabi Isa bin Maryam sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah hanya kepada ilah yang satu, yaitu sesembahan yang satu. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Ini adalah bentuk pengingkaran ataupun bentuk rasa tidak terima kasihnya ahli kitab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malapetaka ini menimpa kepada kita kaum muslimin. Jangan sampai kita sudah diberi kebanyakan nikmat namun kita tidak belajar ilmu agama. Kita tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kita tidak tahu apa itu hakikat tauhid. Kita tidak tahu apa itu jenis-jenis kesyirikan yang membuat Allah murka. Jangan sampai dalam masing-masing dari kita mempelajari ilmu agama dan bersemangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menembus suatu perjalanan baik itu dekat maupun jauh dalam rangka untuk menambah ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, dan pelajari antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali ketenangan pasti akan turun kepada mereka. Wa khasyathumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan duduk melilingi orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu di hadapan para malaikat Allah. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu bilangannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwasanya tidak ada satu jengkal pun di langit, tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali di situ ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita bayangkan berapa hektar langit Allah Subhanahu wa taala. Bumi saja sudah tidak kita bisa bayangkan berapa luasnya bumi Allah. Ini langit Allah yang begitu luas dan malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak jumlahnya. Allah banggakan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang belajar ilmu agama di hadapan para malaikat. Dan ini suatu kebanggaan yang sangat besar. Ini adalah nikmat di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat mempelajari ilmu agama, nikmat mengetahui tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan nikmat mengetahui lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Yang sebagaimana kita sebutkan tadi, kesyirikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita pelajari. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan berikan padanya pemahaman agama. Di dalam riwayat yang lain, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan berikan padanya musibah. Dan ini merupakan suatu sunatullah yang sudah terjadi pada umat-umat sebelum kita.
dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa, dan kemudian Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka para Rasul Allah ini, mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mereka diberi ujian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian, bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala membenci kita, bukan. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai suatu kaum, Allah akan berikan padanya ujian. Bukankah kita telah tahu bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim di sisi Allah? Siapa yang tidak tahu kedudukan Nabi Ibrahim di sisi Allah? Khalilullah, kekasih Allah. Bukankah kita telah tahu bagaimana kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di sisi Allah? Nabi yang mulia. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Semua kaum muslimin dari kita mengetahui mereka para nabi memiliki nama-nama yang harum dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan demikian kita lihat dalam sejarah bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim. Ujian demi ujian, ujian demi ujian. Nabi Yusuf demikian juga. Ujian demi ujian, ujian demi ujian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk yang ia cintai. Ini merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sebutkan hanya dua, sebenarnya banyak. Yang berhubungan dengan kita saat ini adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan padanya agama. Nah, di antara bentuk pemahaman agama kita memahami yaitu la ilaha illallah. Demikian juga lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Karena itu para ulama mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila kita hanya memberikan penjelasan la ilaha illallah dengan arti yang pada umumnya, ya pada umumnya benar, namun masih kurang tepat. Tiada Tuhan selain Allah. Namun yang lebih tepat sekali adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita memberikan indikator ini? Indikator tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan apabila ada orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir mengklaim dirinya memiliki Tuhan, ya, tentu kita sudah tahu bagaimana mereka mengklaim diri mereka memiliki Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Maka kita dengan mengatakan Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang batil, sedangkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sah. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah al-haq, yaitu ilah yang berhak disembah. Sedangkan ilah-ilah selain Allah itu tidak sah untuk disembah. Tuhan yang batil atau Tuhan yang palsu. Mengapa? Dikarenakan mereka tidak bisa memiliki rububiyah. Di antara Tuhan-Tuhan yang mereka sebut sebagai Tuhan, ya, yang Tuhan yang batil tidak bisa menciptakan alam semesta. Sebutkan satu ayat pun di dalam kitab Injil, apakah bisa Yesus menciptakan alam semesta? Ataupun di dalam kitab orang Hindu, Veda, satu ayat pun sebutkan bahwasanya Siddhartha Gautama yang mereka anggap sebagai Tuhan atau Sang Hyang Widi bisa menciptakan langit dan bumi. Ataupun dalam mereka orang-orang Buddha, dalam kitab mereka Tripitaka, satu ayat pun tidak ada. Dikarenakan hanya Allah sajalah yang bisa menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta. Dikarenakan hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta, maka yang berhak disembah, yang pantas untuk dijadikan Tuhan yang disembah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Tuhan-Tuhan yang ada yang diklaim sebagai Tuhan, maka itu tidak Tuhan yang batil, Tuhan yang salah. Dikarenakan mereka tidak bisa menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta. Ini adalah keyakinan
yang harus diyakini oleh setiap muslim, yang sudah dimaklumi di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seorang muslim memiliki keyakinan seperti ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi tentang, ya, kita lanjutkan tentang bagaimana orang-orang Nasrani melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan vonis kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, bahwasanya mereka telah mempertuhankan para alim ulama dan para pendeta mereka, mempertuhankan, menjadikan tandingan. Mengapa mereka menjadikan tandingan? Dikarenakan mereka mentaati hukum-hukum yang tidak Allah syariatkan. Mereka mentaati hukum-hukum yang tidak Allah syariatkan. Kedua, mereka telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Uzair, beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada yang lainnya. Kemudian mereka telah melanggar dari makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun cinta kita kepada para nabi, para malaikat, demikian juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencintai beliau. Namun jangan sampai kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada derajat uluhiyah. Itu sampai pada derajat menuhankan, jangan sampai. Karena bila sampai pada derajat menuhankan, dikhawatirkan kita bisa seperti orang-orang Nasoro yang mereka al-hulu, mereka sangat berlebihan di dalam menuhankan Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Ketika ayat ini disebutkan, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dari Ibnu Jarir. Ketika ayat ini disebutkan oleh sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau adalah seorang Nasrani sebelumnya, kemudian beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Beliau masuk Islam yang sebelumnya didahului oleh saudari beliau bernama Sufana radhiyallahu anha. Masuk Islam, bagaimana beliau melihat akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga akhlak dari saudarinya ini. Kemudian beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena takjub dengan akhlak beliau, akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, beliau mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Maidah ayat 31 ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan, ya, rahib-rahib mereka, para pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami tidak pernah menyembah mereka. Maksudnya dia bercerita, selama kami dahulu beragama Nasrani, kami belum pernah menyembah, sujud ataupun rukuk kepada pendeta-pendeta kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman kepada sahabat Ali bin Hatim ini, bahwasanya yang namanya beribadah itu bukan hanya sholat ataupun sujud saja, yaitu lebih dari sekedar itu, yaitu mengagungkan, mencintai, demikian juga mentaati pada perkara-perkara yang tidak Allah syariatkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, demikian ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, fattaba'tumuhum, kalian juga ikutan mengikuti mereka, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah telah menghalalkan pernikahan, mereka haramkan. Allah telah mengharamkan babi, mereka halalkan, dan seterusnya.
Maka sahabat bin Adam ketika ditanya oleh Rasul, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut-ikutan ikut kepada pendeta tersebut? Maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, bala, benar. Maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah peribadahan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Hanya sekedar mentaati apa yang Allah, sekedar mentaati apa yang tidak Allah syariatkan, sudah dianggap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah yang kita bacakan tadi, dan ditafsirkan di dalam hadis ini, bahwasanya orang-orang ahli kitab menyekutukan Allah bukan hanya saja berlebihan di dalam menuhankan Isa, demikian juga mereka mengikuti, ya, mengikuti fatwa ataupun arahan-arahan dari pendeta-pendeta mereka yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Ketika para pendeta mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut. Demikian juga sebaliknya, ketika mengharamkan apa yang halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka juga ikut juga. Nah, di sini mereka terjatuh kepada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai kaum muslimin wajib bagi kita untuk mengetahui perkara yang demikian ini, dikarenakan banyak sekali yang terjadi yang demikian ini di masyarakat kita. Demikian juga yang terjadi, yang mungkin akan terjadi sebentar lagi, yang mungkin kita semua sudah mengetahui, yaitu 2 event besar di akhir tahun. Bagaimana mereka memberikan, ya, pengaruh-pengaruh kepada kita kaum muslimin sebagai umat mayoritas di negeri kita, kaum muslimin di Indonesia mayoritas. Namun dengan adanya pengaruh-pengaruh dan juga dengan adanya, ya, pengaruh dari mereka yang begitu dahsyat, ya, waliyadzubillah, nas'alullah salam, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita. Sebagian dari saudara-saudara kita terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syar'i, mengikuti tasyabbuh dengan mereka, dengan acara-acara mereka, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ini perayaan-perayaan seperti ini adalah ciri khas mereka, dan tidak pantas dan tidak lazim bagi kita kaum muslimin untuk ikut serta ataupun andil dalam acara-acara mereka. Karena ini adalah prinsip yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah. Ini yang berbicara Allah Subhanahu wa taala, bukan ustadz, bukan syekh, bukan guru fulan, bukan. Namun Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan himbauan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian, ya, mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini Allah sudah tegaskan bahwasanya setan adalah musuh nyata bagi kalian. Dan setan bisa dari golongan jin dan juga bisa dari golongan manusia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita merasa bangga dengan agama Islam, dengan tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan syiar-syiar, hanya syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan,
Demikian juga syiar-syiar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam sunnahnya. Jangan ikuti ya perilaku-perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Allah sebutkan juga di dalam akhir surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian merasa percaya diri dengan diri kalian, merasa bangga dengan akidah kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, orang-orang yang sesat tidak akan bisa membahayakan kalian apabila kalian mendapatkan hidayah. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Hendaklah kita merasa bangga, merasa percaya diri dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Jangan canggung, apalagi hal tersebut adalah ibadah, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa bangga sebagai seorang muslim dengan beribadah kepada Allah, mendatangi majelis ilmu, datang ke masjid, membaca Al-Quran, menampakkan syiar-syiar sunnah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada celaan. Bahkan ini merupakan pujian langsung dari langit tujuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bangga dengan ajarannya. Jangan merasa minder. Bagaimana agar kita tidak merasa minder dengan ajaran-ajaran agama Islam? Ya dengan terus belajar, dengan mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqomah, keteguhan dan kekuatan di dalam menjalankan agama, agar diberi kemudahan agar bisa mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah di lingkungan anda sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah ada masjid, masya Allah. Ada majelis taklim, masya Allah setiap hari. Ada dari Senin sampai hari Ahad, masya Allah. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk terus memperdalam ilmu agama. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ya kunci surga. Bila diberitahu kepada kita, Anda mendapatkan kunci rumah di apartemen fulan, misalnya, gratis. Masya Allah, bagaimana perasaan kita? Bangga sekali. Ini mendapatkan kunci di apartemen surga, nggak tanggung-tanggung, bukan satu kamar dua kamar, bukan satu ataupun dua apartemen. Surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi siapa? Bagi mereka yang istiqomah di atas agama dan terus mempelajari ilmu agama dan mengharapkan dengan pelajari ilmu agama mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan manfaat yang sedikit ini kepada anak pribadi dan juga kepada para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.